Saya kira kita setuju bahwa DPP KMP ini harus kongresnya satu dan melibatkan seluruh unsur DPP KMPI. Olehnya itu, pleno kita kali ini memutuskan menyerahkan sepenuhnya ya upaya-upaya organisasi, komunikasi organisasi ke Bung Ketua DPD KMP Sulsel. Kalau kita sepakat, maka saya akan tetapkan. Oke, sepakat. Sebagai pemuda Sulawesi Selatan, kita sudah terbiasa untuk melahirkan terobosan-terobosan, menyatukan, menyolidkan pemuda dari Sabang sampai Merauke, insya Allah. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi. Kita ini pemuda ibarat besi, keras. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Begitu juga dengan pemuda. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita selain pola pikir dan mental kita sendiri. Pemuda berdaya, pemuda berdaya, ANP Sulsel, ANP Sulsel, ANP Sulsel. Ya, terkait dengan dinamika internal DPP KMPI. Namun sebelumnya terkait dengan PAW ini, tentu kita butuh informasi ya dari rekap yang dilakukan oleh bidang organisasi terkait dengan kehadiran, keaktifan dan sebagainya. Karena ini tentu kewenangan bidang organisasi. Saya persilakan Bung Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam sejahtera untuk kita semua. Mewali laporan saya Pak Ketua, Pak Sek, maka saya sedikit membacakan dasar dalam Konstitusi KNPI pasal 31 ayat 2 anggaran rumah tangga, sapel dan pergantian antar waktu personalia Dewan Pengurus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga KMPI. 2. Mengundurkan diri. 3. Meninggal dunia. 4. Keaktifan pengurus dalam rapat-rapat Dewan Pengurus di setiap tingkatan. 5. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 tahun periodisasi. 6. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Dewan Pengurus KMPI di setiap tingkatan. Personalia Dewan Pengurus KMPI di setiap tingkatan yang diresapel atau pemberhentian atau pergantian antar waktu dari unsur OKP, pergantiannya mempertimbangkan secara sungguh-sungguh saran dan usulan dari pimpinan OKP yang mengusulkan. C. Surat penetapan pengisian personalia jabatan lawan Dewan Pengurus KMPI di setiap tingkatan ditandatangani oleh Ketua Umum atau Ketua. D. Pengukuhan personalia jabatan lawan Dewan Pengurus KMPI di setiap tingkatan dilakukan dalam rapat pleno. Sebagai sebuah laporan, maka saya selaku Ketua Komisi Organisasi akan melaporkan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Yang pertama, jumlah total keseluruhan pengurus DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 463 orang dengan rincian sebagai berikut. Pengurus harian berjumlah 139 orang yang terdiri dari unsur wakil ketua sejumlah 45 orang, unsur wakil bendahara 45 orang, unsur wakil sekretaris 45 orang, dan
anggota komisi berjumlah 324 orang. Jumlah pengurus tidak mengikuti proses pelantikan dan orientasi pengurus yang digelar di SPN Batua pada 7 Maret 2020 terdiri dari unsur wakil ketua 2 orang, unsur wakil sekretaris 7 orang, unsur wakil bendahara 10 orang, dan anggota komisi berjumlah 119 orang. Jumlah pengurus yang terkategori tidak aktif dengan indikator partisipasi dalam kepengurusan baik dalam bentuk kehadiran dalam setiap kegiatan kelembagaan maupun kehadiran dalam rapat pleno 1 dan rapat pengurus harian sejak pelantikan hingga hari ini berjumlah 208 orang dengan rincian sebagai berikut. Bendahara 1 orang, unsur wakil ketua 5 orang, unsur wakil sekretaris 10 orang, unsur wakil bendahara 12 orang, dan anggota komisi sejumlah 180 orang. Sementara data jumlah pengurus yang keluar dari grup WhatsApp DPD KMP Provinsi Sulawesi Selatan tanpa melakukan konfirmasi apapun sejak pelantikan pengurus yang digelar pada 7 Maret 2020 sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut. Pengurus harian 4 orang, semuanya dari unsur wakil bendahara. Anggota komisi 20 orang. Hal tersebut ditafsirkan oleh komisi organisasi sebagai bentuk pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk dilakukan PAW, laporan konsolidasi di tingkatan kabupaten kota. Yang pertama, DPD KMPI Kabupaten Wajo telah melaksanakan Rapimda pada tanggal 8 Februari 2020. Rapimda tersebut dibuka secara langsung oleh Bung Ketua H didampingi oleh Wakil Sekretaris Komisi Organisasi Bung Aslan. Yang kedua, DPD KMP Kabupaten Bulukumba telah melangsungkan pelantikan pengurus pada tanggal 23 Juli 2020 dan melaksanakan orientasi pengurus pada tanggal 12 September 2020 dikawal secara langsung dan baik oleh Ketua Koordinator Wilayah Bulukumba Sinjai Bung Samsul Bahri Majaga. Yang ketiga, DPD KMP Kabupaten Maros telah melangsungkan pelantikan dan orientasi pengurus pada 20 Agustus 2020 juga dikawal dengan baik oleh Korwilnya Bung Yudi. Yang keempat, DPD KMP Kabupaten Supeng telah melaksanakan Rapimda dan Musda Pemuda KMPI pada tanggal 5-6 September 2020 dan akan menggelar pelantikan pengurus pada tanggal 20 Maret mendatang. Terima kasih juga kepada Korwil yang telah mendampingi proses pelaksanaan Rapimda dan Musda. Yang kelima, DPD KMPI Kabupaten Sinjai telah sukses menyelenggarakan Rapimda dan Musda Pemuda KMPI pada tanggal 25 hingga 26 September 2020 dan hingga hari ini 2 bulan pasca Musda dilaksanakan belum memasukkan berkas hasil ketetapan Musda. Penanggung jawab Korwil di sana ada Bung Malik. Yang keenam, DPD KMP Kota Makassar telah sukses menggelar Rapimda yang dikawal langsung oleh Korwil DPD KMP Sulawesi Selatan. Ada Ibu Indira, Bung Ampi, Bung Mustaqim, terima kasih. Pada tanggal 27 Februari 2021 dan rencana menggelar Musda Pemuda KMPI pada akhir bulan Maret. Yang ketujuh, DPD KMPI Kabupaten Baru perlu kami laporkan bahwa karateker ketua telah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 18 September 2020 dan saat ini sekretaris karateker
telah berkomunikasi ke komisi organisasi untuk memperbaharui SK-nya. Perlu juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan Korwil untuk memahami kembali tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang termaktub dalam PO nomor 01-PO/KMP/Romawi 4/2019 tentang pedoman struktur dan tata kerja KMPI. Hanya bertugas untuk berkoordinasi dengan menjaga ritme komunikasi ke DPD KMPI Kabupaten Kota yang dilaporkan secara kontinu ke komisi organisasi selaku penanggung jawab Rapimda dan Musda sebagai bagian dari bentuk konsolidasi organisasi. Terakhir, berdasarkan telaah komisi organisasi terhadap beberapa dokumen absensi rapat-rapat pengurus serta dokumentasi beberapa kegiatan pengurus, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada Ketua DPD KMP Provinsi Sulawesi Selatan selaku mandataris Musda 15 Pemuda KMPI Sulsel untuk segera melakukan penyegaran kepengurusan dengan tetap mempertimbangkan azas kepantasan, kepatutan, kebiasaan organisasi, ketertiban, dan keteraturan agar keberlangsungan organisasi dapat berjalan lebih maksimal tanpa mengesampingkan stabilitas internal kepengurusan. Saya kira demikian laporan dari komisi organisasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam forum rapat pleno hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Oke, terima kasih Bung Ketua Organisasi.